Shalom warga kerajaan, tema tentang bold before the king and bold before the king. Ya, for the king and before the king tidak berakhir pada akhir bulan ini ya. Kita melihat kehidupan dari seorang yang bold as lion, yaitu Rasul Paulus. Dulu namanya Saul, menjadi Paul, polarnya kecil. Mungkin memang bentuk tubuhnya kecil. Size doesn't matter, but faith matters. Dalam Filipi 1:12, latar belakang dia ada di penjara, saudaraku. Penjara di Roma, dan dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi yang Tuhan pakai dia untuk mendirikannya. Dalam ayat 12, aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, penganiayaan ini dan hukuman mati yang dijatuhkan atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, perhatikan, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. He's not the prisoner of Rome, he's the prisoner of Christ. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pempenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Apa yang terjadi pada saudara Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim, saudaraku, itu seharusnya membuat kita lebih berani mengabarkan Injil. Ya, sebab apa? To die is gain. Di dalam Filipi 1:21. Dan kalau kita menderita sengsara karena nama Kristus, pertama dapat pahala luar biasa, kedua we will reign with Christ ya. Akan ada promosi yang luar biasa. Kita tahu bagaimana justru ketika dia dipenjara di Rome, bahkan istri daripada Kaisar Nero yang sadis dan ya memang maniak itu diselamatkan. Dan juga saudaraku, para tentara yang pasti pasukan khusus itu bertobat. Saya pernah pergi ke Rome dan saya minta kepada guide, dalam hal ini Dr. Samuel Doktorian. Saya mau ketemu penjaranya Paulus yang jadi kapel, yang jadi gereja. Dan di sana ada sebuah tonggak yang dulunya ada rantai untuk memenjarakan Rasul Paulus tangan dan kakinya. Tapi di situ ada sebuah plakat. 2 orang tentara, kalau lihat topinya itu perwira, saudaraku, bukan topi biasa ya, ketopongnya itu yang ada bulunya itu, sedang berlutut, dan karena tidak ada air ya dibaptis ya, karena itu tahulah saudara ya. Dan mereka mengaku percaya, bahkan saudara anggota keluarga Kaisar bertobat. Apa yang aniaya kita alami adalah untuk kemajuan Injil dan membuat berani orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup saya berapa kali berulang-ulang ancaman demi ancaman, fitnah demi fitnah datang kepada alamat saya. Tetapi I praise the Lord, ketika orang melihat kita tidak takut, kita tidak gentar, tapi diberi keberanian untuk menghadapi, maka orang-orang lain terinspirasi untuk juga berani memberitakan nama Kristus tanpa tedeng aling-aling. Paresia, boldness to speak, ya, tanpa reservation, tanpa takut menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana orang nanti tersinggung? Beritakan nama Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Dunia ini sangat benci kepada Allah kita dan kepada Mesias kita, pada Tuhan kita. Tetapi kalau kita tidak memberitakan, kata Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil Kerajaan. Haleluya. Karena itu semua saudara, akhir bulan ini jangan kerajinanmu kendor, tetap berapi-api, layani Tuhan and bold as lion. Paresia, bicara dengan terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa perumpamaan, tanpa sindiran, beritakan dengan berani. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Tidak terasa saudara, kita sudah di minggu yang terakhir di bulan yang ke-7 ya. Dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah atas hidup saudara dan saya. Karena itu pagi ini kita bisa bertemu, itu semua karena janji-janji Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Alkitab berkata, ya, selalu baru rahmat Tuhan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Alkitab berkata, bersorak-sorai bagi Allah hai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan namanya. Muliakan dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Sebab oleh kekuatanmu yang besar, musuhmu
tunduk menjilat kepadamu. Hai seluruh bumi, sujud menyembah Tuhan. Tinggikan Tuhan Allah kita yang hidup. Yang percaya katakan haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita puji Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Bersoraklah bagi Allah, muliakanlah namanya, sebab Dia Maha besar. Bagi Tuhan, tinggikanlah namanya, sebab Dia Maha besar. Terpujilah Allah yang Maha tinggi, segala kuasa di tangannya. Allah pemenang dan berkuasa. Hosana, katakan terpujilah, terpujilah Allah yang Maha tinggi, segala kuasa di tangannya. Allah pemenang, Allah pemenang dan berkuasa. Hosana. Mari nyanyikan bersama, katakan bersoraklah bagi Allah, muliakanlah namanya, sebab Dia Maha besar. Katakan bermasmurlah, bermasmurlah bagi Tuhan, tinggikanlah namanya, sebab Dia Maha besar. Terpujilah, terpujilah Allah yang Maha tinggi, segala kuasa di tangannya. Allah pemenang, dan berkuasa. Hosana, Hosana. Terpujilah, terpujilah Allah yang Maha tinggi, segala kuasa di tangannya. Allah pemenang, dan berkuasa. Hosana. Mari sama-sama lagi tepuk tangan bagi Dia, come on. Nyanyikan, bersoraklah, come on. Bersoraklah bagi Allah, muliakanlah namanya, sebab Dia Maha besar. Bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan. Tinggikanlah namanya, sebab Dia Maha besar. Terpujilah, terpujilah Allah yang Maha tinggi, segala kuasa di tangannya. Allah pemenang, dan berkuasa. Hosana. Terpujilah, terpujilah Allah yang Maha tinggi, segala kuasa di tangannya. Allah pemenang, dan berkuasa.
Lebih lagi sama-sama berpujilah. Berpujilah semua. Allah yang maha tinggi. Yes. Segala kuasa di tangannya. Allah pemenang dan berkuasa. Hosana. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Segala kuasa di tangannya. Allah pemenang dan berkuasa. Hosana. Allah pemenang dan berkuasa. Hosana. Allah pemenang dan berkuasa. Hosana. Haleluya. Sampai Engkau Tuhan kekuatan kami sampai hari ini. Karena Engkau Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami. Karena itu kami datang hanya menyembah Engkau Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Tiada yang seperti Engkau, ya Allahku. Perbuatanmu ajaib bagiku. Sebab Engkau besar dan mulia, ku sujud menyembahmu. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku memuji namamu, Yesus Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, sama-sama nyanyikan. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Tiada yang seperti Engkau, ya Allahku. Perbuatanmu ajaib bagiku. Sebab Engkau besar dan mulia, ku sujud menyembahmu. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku memuji nama. Sebab Engkau besar dan mulia, ku sujud menyembahmu. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku memuji namamu, Yesus Tuhan. Katakan, Engkaulah kebenaran Tuhan, Engkaulah kebenaranku. Ku percayakan hidupku
selama-lamanya. Engkaulah kebenaranku, ku percayakan hidupku sampai selama-lamanya. Engkau besar dan mulia, ku sujud menyembahmu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku memuji namamu, Yesus Tuhan. Semua menyembahmu, semua menyembahmu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Semua menyembahmu, semua menyembahmu, Tuhan yang besar, Allah yang berkuasa.
kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, sebab Kau yang berkuasa dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber air hidup yang menyegarkan setiap kami. Betapa kami senangi tinggal di dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Engkau Yesus Tuhan, sebab Engkau besar dan mulia. Ku sujud, sebab kasih setia di dalam hidupku. Ku memuji nama. Lebih lagi katakan, sebab Engkau Yes, Lord. Ku memuji sekali lagi, sebab Engkau besar dan mulia. Oh, ku sujud menyembah-Mu, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku memuji nama-Mu, sebab Engkau besar dan mulia. Ku sujud menyembah-Mu, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku memuji nama-Mu, oh, sebab Engkau besar dan mulia. Ku sujud menyembah-Mu, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku memuji nama-Mu, ku memuji nama-Mu, ku memuji nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Biarlah kasih setia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami tenang ketika di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami.
Bertatalah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau yang senantiasa menuntun, memimpin, dan melindungi kami semua. Sehingga kami ada sampai hari ini. Itu oleh kasih karunia-Mu, oleh berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur di pagi hari ini. Urapi kami semua, berikan kami telinga sebagai murid-Mu. Sehingga kami Tuhan bisa duduk mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim Praise and Worship. Senang berjumpa kembali dengan saudara. Apa kabar saudara? Apa kabar saudara? Iya, saya menyapa dengan hormat rekan teman kami yang dari jauh dulu bersama-sama kami. Welcome Bapak Brigjen Arnold Ritiau. Welcome Pak, selamat datang. Rekan teman kami, selamat datang di Jayapura khususnya. Iya, nah, saudara di pagi hari ini, di minggu kelima atau minggu yang terakhir pada bulan Juli ini saudara. Nah, saudara sudah mendengarkan beberapa penyampaian firman Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan dari minggu pertama, kedua sampai keempat. Dan hari ini tetap sama temanya saudara. Yaitu boldness for the kings. Nah bagaimana kita bisa saudara, bisa jadi pemberani untuk memberitakan firman. Berani saudara dalam menghadapi apapun. Nah saudara gini. Di Kisah Para Rasul 14 ayat ketiga ini saudara. Ayo kita buka di. Nah. Sorry ya saya sampai enggak ya. Oh sorry enggak bisa. Nah saudara di sini Kisah Para Rasul 14 ayat ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan apa? Menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Dengan mengaruniakan kepada mereka. Yaitu apa? Kuasa. Katakan kuasa. Nah saudara di sini. Kuasa untuk apa? Mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah saudara gini, jelas dikatakan gini, mereka mengajar apa? Dengan berani. Paulus dengan Barnabas saudara dipakai Tuhan untuk apa? Memberitakan kabar baik. Memberitakan apa? Kabar keselamatan. Di jemaat di Kisah Para Rasul ini saudara. Nah saudara gini. Paulus ketika dia berada di Kisah Para Rasul ini, nah dia dimulai dengan apa? Dimulai dengan pencurahan Roh Kudus, saudara. Yang dijanjikan permulaan memberitakan Injil Yesus Kristus ini, saudara. Nah, saudara, penginjilan yang diinspirasi oleh Roh Kudus itu dimulai apa? Dari Yerusalem. Dan pada akhirnya sampai siapa? Menyebar ke Roma, saudara. Dan akhirnya apa? Meliputi sebagian apa? Kerajaan Romawi, saudara. Saudara gini, karena itu saudara, Paulus dan Barnabas ini dengan gagahnya, dengan beraninya. Kenapa? Dipakai Tuhan. Diurapi Tuhan. Dia mempunyai kekuatan, dia punya keberanian saudara. Nah saudara gini, hal ini sesuai apa? Dengan mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, bahwa Injil itu apa? Harus diberitakan ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai apa? Ke ujung bumi tentunya. Nah saudara sini. Dan mandat pemberitaan Injil apa saudara? Diberitakan pada setiap kita. Setiap orang percaya saudara. Nah saudara setiap pemberita firman Tuhan ini. Saudara, saya percaya saudara di tempat ini orang yang percaya. Orang yang dipakai Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Amin. Amin. Nah saudara disinilah saudara kita harus berani. Menjadi apa? Saksi. Menjadi apa? Pemberita Injil saudara. Nah saudara gini. Mandat untuk memberitakan Injil diberikan kepada setiap orang percaya.
tentu saja ini tidak mudah saudara dilakukannya. Ya, dan kita membutuhkan keberanian dan pengurapan dari Roh Kudus, pencurahan dari Roh Kudus. Hari ini saudara, pencurahan Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita semua. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, tinggal bagaimana kita melakukan itu saudara. Ada 3 hal yang saya pelajari dari Kisah Para Rasul 14 ayat ketiga ini saudara. Tentang bagaimana kita bisa berani untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu dengan dosa. Saudara kok lihat saya tegang saudara. Saya semangat saudara. Karena pemberitaan firman ini benar-benar saudara, bukan tugas hamba-hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini. Tugas untuk memberitakan firman Tuhan yaitu tugas saudara dengan saya. Katakan amin. Saudara jangan berdiam saudara. Ayo kita ambil, lakukan, kita ambil bagian saudara dari ini. Nah saudara kita bisa belajar dari Paulus dan Barnabas ini. Yang tadi saya sampaikan, ada 3 hal yang saya sampaikan dari hal ini. Paulus dan Barnabas itu tinggal beberapa waktu lamanya di situ saudara. Dia mengajar dengan berani. Nah oleh sebab itu saudara, apa yang menjadi dasar kita ya dan untuk memberitakan firman Tuhan yang kita harus miliki, yaitu yang pertama, silakan slide-nya. Nah yang pertama yaitu karakter Kristus. Karakter Kristus ini saudara, saya percaya harus dimiliki orang-orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Karakter Kristus ini saudara gini. Di Matius pasal 5 ayat ke-9. Firman Tuhan berkata gini. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saudara jelas gini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mungkin jika di luar sana, di tempat kerja saudara bisa melihat. Ada membawa enggak orang itu, notabene dia orang Kristen. Tapi tidak membawa damai. Kehidupannya membawa kacau balau. Ini saudara melihat. Di perkantoran saudara, di luar sana, saudara lihat dari sini. Banyak orang di luar sana tidak membawa damai. Kehidupannya selalu jatuh bangun. Saudara gini, jelas katakan gini. Selanjutnya terus jangan ya. Ya. Berbahagialah orang yang membadai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita membawa damai, kalau kita membawa dampak, dikatakan firman Tuhan disebut anak-anak Allah. Ya. Saudara, dari sinilah saudara. Harus karakter yang demikian ini akan memberi pengaruh. Terhadap siapa saudara? Terhadap orang yang di sekitarnya. Kalau kita mempunyai karakter Kristus, kita membawa pengaruh. Katakan pengaruh. Nah saudara, dan mengaruh terhadap orang sekitarnya. Dan itu menjadi dorongan. Menjadi daya tarik saudara. Daya tarik untuk bergabung, untuk mengalami lawatan Tuhan itu. Berapa banyak saudara di tempat ini. Menjadi magnet, menjadi dampak. Menjadi contoh bagi rekan-rekan kita. Haruslah kita memiliki karakter Kristus saudara. Kita ini dituntut memiliki karakter Kristus. Nah, maksudnya di sini adalah saudara? Orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita mempunyai karakter Kristus itu saudara? Dimaksudnya tidak mementingkan diri sendiri. Saudara tahu? Mementingkan diri sendiri, egois. Mementingkan diri sendiri. Di dalam kehidupan saudara, di dalam perkantoran, di manapun saudara berada. Mementingkan diri sendiri. Yang penting saya aman,
Yang penting saya rasa tenang. Mementingkan diri sendiri. Padahal saudara apa? Kita dituntut untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita melihat rekan-rekan kita, atau saudara kita jatuh dalam dosa, dalam kehidupan yang kacau balau, saudara, kitalah wajib untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Aminnya cuma 2 orang yang depan, saudara. Mestinya begitu, saudara. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Jangan egois. Makanya saudara, kita belajar benar-benar menjadi dampak dalam kehidupan kita ini. Punyailah karakter Kristus, saudara. Dan saudara apa? Yang kedua yaitu apa? Mempunyai apa? Ketulusan hati, saudara. Dan apa? Kesukaannya selalu bersekutu dengan sesamanya. Tidak mementingkan diri sendiri. Mempunyai ketulusan hati. Kalau kita menolong orang, jangan ada embel-embelnya, saudara. Amin. Amin. Saudara, kalau lihat saya ketegang, saudara ya. Mungkin saya terlalu semangat atau saya terlalu, suara saya menggelegar. Suara saya menggelegar, saudara. Nah, saudara, saya luar biasa, saudara, benar-benar. Tidak mementingkan diri, tulus hati. Tulus hati, membantu orang dengan tulus hati. Gitu, saudara. Jangan melihat, jangan mendapat maunya apa. Ketika saya menolong orang itu mendapat apa? Sesuatu imbalan. Nah, saudara, jangan kita berharap ketika kita menolong orang, memberikan dengan tulus hati, saudara. Jangan ada embel-embelnya dengan tulus hati. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat memberitakan firman Tuhan yang kita harus memiliki. Yang kedua yaitu ada gaya hidup bersaksi. Katakan bersaksi. Ya. Beberapa kali saya mendengar dari hamba-hamba Tuhan, teman-teman kami di sini, saudara. Di situ bersaksi. Kisah Para Rasul 4 ayat 33, namanya dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus dan apa? Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang apa? Yang melimpah. Dengan kuasa yang besar, apa? Rasul memberi kesaksian. Kesaksian apa hari ini saudara yang berikan buat rekan-rekan saudara? Kesaksian hidup. Kesaksian melalui banyak hal, saudara. Hanya hidup kita ini yang dilihat, saudara. Mungkin saudara tidak hafal dengan ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Dengan hidupmu, saudara bisa menjadi kesaksian bagi rekan-rekan saudara. Bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Bersaksi, saudara. Bersaksi itu indah. Nggak butuh, nggak perlu ayat-ayatnya, saudara. Dengan hidup saudara. Nah, saudara gini. Sebagai orang-orang percaya kita harus apa? Memiliki gaya hidup bersaksi. Karena inilah yang dikehendaki Allah. Bagi siapa? Bagi kita semua. Bagi orang percaya. Nah, saudara gini. Allah menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita ini lepas dari dosa. Bukan. Allah menyelamatkan kita bukan apa? Melepaskan kita untuk kamu masuk surga. Bukan. Tetapi apa? Ada yang lebih dari itu, saudara. Yaitu Tuhan mau apa? Menjadikan kita apa? Sebagai apa? Penjala manusia. Menjangkau jiwa. Menjangkau jiwa, saudara. Nah, saudara kita. Jangan lihat begitu. Nah, oleh sebab itu saudaraku. Ini tugas kita. Bukan tugas hamba Tuhan. Ya itu, saudara. Kita akan menyelesaikan, melakukan amanat agung. Mari kita buka di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Matius 28, 19 ayat 20. Sampai 20, 19. Silakan tim cyber. Iya, dibuka ayatnya dong.
Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Oke. Ini jelas saudara, ini ada sahabat. Ini ada. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. 20? Iya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kembali lagi ayat ke-19. Nah saudara, ini saya terangkan gini. Karena itu apa? Pergilah. Ya, firman Tuhan berkata gini. Karena itu pergilah. Bukan duduk saudara. Katakan pergilah. Bukan duduk. Duduk nyaman. Udahlah, yang penting aku sudah ke gereja. Aku sudah ibadah doa malam. Aku sudah melakukan. Tapi saudara tidak memberitakan firman Tuhan. Tidak memberitakan kabar baik dari Tuhan. Padahal ini apa? Amanat agung. Amanat agung dari Tuhan. Yaitu apa? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, jangan kita merasa di zona nyaman. Banyak jiwa yang di luar sana saudara. Yang butuh dari kita. Butuh kabar baik. Butuh pemberitakan firman Tuhan dari kita semua. Saudara, berapa tahun saudara beribadah tempat ini? Saudara, ketika kami, saudara, saya sendiri pribadi saudara, mendapat ayat ini saudara, pergilah. Saudara, sangat menggelitik hati kami. Hati saya pribadi saudara. Karena apa? Pergilah. Amanat agung. Saudara, kalau berpikir saya begini saudara. Tuhan, aku kalau dipanggil Tuhan nanti menghadap Bapa. Apa yang saya bisa berikan? Apa yang saya bisa berikan? Bukan harta. Bukan kekayaan saudara. Bukan keuangan saudara. Bukan deposito saudara. Tapi Tuhan menuntut apa saudara? Jiwa. Saudara, banyak saudara membawakan jiwa. Dimenangkan bagi Tuhan kita. Ya. Berapa banyak saudara hari ini. Saudara ketika mendengar firman Tuhan. Saudara menjadi orang percaya. Berapa banyak saudara yang bawa jiwa kepada Tuhan. Saya mengoreksi pribadi sendiri. Tuhan, saya membawa jiwa berapa ini? Ketika aku dipanggil Tuhan. Ketika aku berhadapan dengan Engkau. Jiwa apa? Saudara, ayo kita belajar. Dan saudara, jadikan semua bangsa muridku dan nama, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan nama Roh Kudus. Ayat ke-20. Terus lanjut ayat ke-20 tadi ya. Dan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah apa? Diperintahkan kepadamu. Diperintahkan kepadamu. Apa saudara? Kita wajib untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Kita wajib apa? Mengajar. Mengajar saudara. Saudara setelah pulang saudara belajar. Baca firman Tuhan. Baca buku-buku. Buku-buku rohani saudara. Belajar. Di sini kita dituntut dengan apa? Amanat agung itu saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, kita dituntut oleh ini. Firman Tuhan ini. Amanat agung dari Tuhan.
Dan ketahui aku akan menyertai kamu senantiasa kepada sampai akhir zaman. Saudara. Saudara, mari kita belajar hal ini. Yang pertama tadi yang karakter, mempunyai karakter Kristus. Dan yang kedua yaitu memiliki gaya hidup bersaksi, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, gaya hidup suka berbagi. Saudara kalau lihat saya itu senang sekali. Suka berbagi. Saya percaya jemaat di tempat ini, GBI Rock Jayapura, jemaatnya suka memberi. Kok kecil? Jemaat GBI Rock di Jayapura suka memberi. Suka menabur. Yes. Saudara gini, Kisah Para Rasul 2 ayat 45 gini. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu apa saudara? Membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan apa? Keperluan masing-masing. Bayangkan saudara, jemaat di Kisah Para Rasul ini. Ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Sampai apa? Dia menjual hartanya. Karena saking sukacitanya saudara. Saking senangnya. Diubah hidupnya saudara. Dengan ada pencurahan Roh Kudus. Saudara. Berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dia menjual hartanya. Dan apa-apa? Lalu membagi-bagikan kepada semua orang. Sesuai dengan apa? Keperluannya masing-masing. Keperluannya. Saudara sih. Kalau kita melihat orang yang kekurangan, bagi. Kasih saudara kita, tetangga kita. Bahkan orang yang. Kalau saudara digerakkan Tuhan, saudara beri. Kasih kepada orang. Nah saudara, kisah jemaat di mula-mula terjadi apa menjadi teladan bagi setiap kita. Sebagai orang percaya dalam apa? Segala sesuatu. Situasi mereka tetap mau menjadi apa? Saksi bagi mereka. Ini yang jadikan Kisah Para Rasul ini. Saudara bertanya, ketika saudara memberi orang yang berkekurangan. Kira-kira saudara ketika saudara memberi orang yang kekurangan, tiba-tiba saudara jatuh miskin? Enggak kan? Disitulah saudara ungkapan senangnya saudara ketika memberi, bisa memberi. Bukan tentang nilainya. Bukan sesuatu tentang besar kecilnya saudara. Dan orang yang menerima pemberian kita, dia sangat bersuka cita juga. Amin. Kita belajar saudara, saya kasih tangan. Saya buka tangan saudara sebelah kanan. Gini kan saudara. Kita belajar. Buka saudara. Kita praktek. Buka ya. Terima. Terima. Kasih. Lagi. Terima. Kasih. Itulah amanat agung saudara. Memberi. Nah saudara dia. Belajarlah saudara. Dari hal ini. Memberi saudara. Dari apa? Orang-orang yang kekurangan. Orang yang kekurangan tadi ketika kita memberi gitu saudara. Dia rasanya senang sekali. Senang saudara, bahagia. Mungkin kita diingat-ingat. Nantinya ketika dia sukses, dia diberkati Tuhan. Dia senang. Dia ingat-ingat saudara. Ya. Ada pertolongan dari saudara. Nah saudara, mari kita memiliki dari hal ketiga ini. Yaitu pertama apa? Mempunyai karakter Kristus. Dan yang kedua, menjadi saksi. Dan yang ketiga ini apa saudara? Hidup, gaya hidup berbagi. Amin. Bagaimana kita menjadi berkat, menjadi dampak bagi kota ini. Dengan apa? Dengan kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar dari hal ini saudara. Jemaat di Kisah Para Rasul itu suka memberikan hidupnya,
membagi, memberi, menabur semuanya. Nah saudara, mari kita menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Mari kita menjadi pemberita kabar baik bagi kota ini. Saudara mau menjadi dampak bagi kota ini? Gereja ini mau berdampak bagi gereja ini? Saudara, itulah perlunya apa? Saudara dengan saya, saudara. Jangan kita berdiam diri, mari kita bergerak. Menjadi saksi-saksi Kristus bagi kota ini, saudara. Bagi sekeliling, saudara. Bagi kota Papua ini, saudara. Nah, saudara, saya menutup dari hal ini, dari ketiga hal ini, saudara. Bagaimana kita bisa berani untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan kabar baik bagi Tuhan. Nah saudara, mari kita melihat video ini. Dan saya harap kamera, karena ini untuk kita saja, bukan di konsumsi luar. Kamera, lihat saya saja, karena ini pendeta yang ganteng sekali saudara. Tetaplah kamera bersama saya, jangan di shooting ini ya. Ya silakan tim cyber, silakan. Calon-calon. Ya yang tadi mana? Calon-calon polisi ini. Nah, ini. Bagian firman video ini saudara. Kami beberapa minggu lalu kami masuk di sini sekolah kepolisian negara. Saudara. Ini calon-calon kepolisian untuk bertugas di Papua ini saudara. Saya bertemu dengan komandannya saudara. Saya bertanya, Bapak itu berapa orang yang masuk? 400 orang saudara. Saudara dari situ, saya dalam hati saya berdoa, Tuhan aku minta setengah saja. Untuk apa? Untuk aku memberitakan kabar baik bagi mereka. Kami minta saudara di situ. Untuk apa? Menjadi pembina mental bagi mereka. Saudara banyak pelayanan di gereja ini saudara. Untuk memberitakan firman Tuhan. Kita mau berdampak bagi kota ini saudara. Amin. Saudara mari. Ambil bagian untuk dalam pelayanan ini saudara. Mungkin nanti dalam minggu ini kita sudah berjalan untuk memberitakan firman Tuhan. Menjadi pembina mental dari calon-calon polisi ini. Yang kedua videonya. Tetap kamera buat di saya saja ya. Ini gak dikonsumsi. Kamera hadapan saya. Di lembaga AB Pura yang sudah berjalan sekitar 18 tahun saudara. 18 tahun di LP AB Pura. Ada banyak saudara dari untuk kita bisa berdampak untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya tidak melihatkan untuk video selanjutnya saudara. Kami sudah masuk di Polda Papua. Dalam minggu besok ini kita sudah berjalan untuk pelayanan di Polda Papua saudara.
Mari kita mengambil bagian ini saudara. Saya mengajak untuk Bapak Ibu jemaat di tempat ini untuk mengambil bagian ini. Saudara mungkin nggak ada waktu. Pak, bagaimana caranya? Saudara bisa mungkin membagi untuk berdoa. Doakan kami. Supaya apa? Gereja ini berdampak bagi kota ini. Amin. Saudara, saya kira semangat sekali saudara. Kalau untuk memberitakan firman Tuhan. Masih banyak saudara. Saudara-saudara kita yang terbelenggu dalam dia. Ya. Masih ada lagi saya planningkan di mana. Kami akan masuk ke sekolah-sekolah. Ya. Akan masuk ke sekolah-sekolah saudara. Ada 2 sekolah yang kami sudah jejaki. Sudah masuk kami saudara. Nah saudara kita belajar. Kita akan mengambil bagian pelayanan ini saudara. Saya berdoa buat saudara. Tutup mata saudara, tundukkan kepala. Tim Presiden West masuk. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami sudah memberitakan firman-Mu. Memberikan Tuhan kabar baik kepada jemaat. Supaya kami bisa terbawa untuk memberitakan kabar baik itu Tuhan. Dengan keberanian yang daripada-Mu Tuhan. Biar hidup kami menjadi saksi-saksi Kristus. Supaya kami tahu Tuhan, amanat agung itu Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Tertanam dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa memiliki hati untuk memberi, hati untuk bersaksi dan mempunyai karakter Kristus itu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Silakan. Baik, sekali lagi yang diberkati, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan pengumuman, ada beberapa penyampaian yang kami mau sampaikan buat kita. Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, anak-anak kita ini akan mengadakan youth camp, ya youth camp yang akan dilaksanakan di bulan Oktober, ya bulan Oktober. Nah jadi Bapak Ibu yang punya anak remaja yang ingin ikut youth camp, nanti setelah ibadah ini saudara bisa keluar di pintu utama, di sana ada registrasi, ya nanti bisa ketemu dengan panitia langsung dan isi nama-namanya, dan sekali lagi lebih lanjut nanti komunikasi dengan panitia. Dan di sini youth camp ini di situ akan dilatih, diajar tentang hal-hal yang membangun karakter mereka. Dan saya percaya saudara yang punya anak remaja setuju? Ya, berikan izin buat mereka, untuk mereka dilatih untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, ya. Oke, kemudian yang kedua, dengan mengadakan youth camp ini, anak-anak kita atau anak remaja kita, mereka membuat basar, ya basar untuk menunjang atau ya di dalam youth camp ini. Jadi Bapak Ibu, setelah ibadah ini nanti keluar saudara di pintu utama, di situ juga ketemu dengan panitia yang akan berikan daftar menu basar mereka. Di sini harga 100, 150 dan 225. Tadi saudara sudah mendengarkan jemaat GBROK suka memberi, katakan amin. Berikanlah kepada anak-anak remaja untuk mereka dikembangkan. Amin. Yes.
Yang rogen katakan amin. Itu rogen. Oke, jadi itu dari teman-teman kita, anak kita rogen yang akan mengadakan kegiatan. Oke, adakah di antara kita hari ini yang baru pertama kali beribadah? Kalau ada bisa lambaikan tangannya. Wah, 1, 2, 3, 4. Luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi saudara kita yang baru pertama kali hadir pagi hari ini. Kami terus mengundang Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama beribadah tempat ini kalau belum ada tempat ibadah. Baik. Silakan pengumuman. Ibadah Raya Umum GBI Rock Jayapura dilaksanakan 3 kali. Di Rock Center Entrop mulai jam 9 pagi, di Rock Center Sentani juga mulai jam 9 pagi, di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 mulai jam 11 siang. Ibadah dilaksanakan sesuai dan mengikuti protokol kesehatan. Untuk link pendaftaran bisa didapatkan melalui media sosial dan Gembala Komsel dan dibuka setiap hari Kamis dan ditutup hari Sabtu pukul 12 siang. Dibuka kelas penyerahan anak tanggal 7 Agustus dan 14 Agustus 2022 mulai jam 10 pagi di Sekretariat Gereja di Entrop. Untuk informasi lengkap, hubungi hotline gereja di 0811 489 2002. GBI Rock Jayapura mengundang Anda, Bapak Ibu Jemaat yang belum berkomsel, untuk bertumbuh bersama dalam komunitas orang percaya atau komsel. Untuk informasi lebih jelas, bisa menghubungi Komsel Center di 0811 489 2004. Ibadah Rocky atau ibadah anak-anak dilaksanakan setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi di wilayah Entrop dan Sentani. Ibadah Rocky dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ibadah Roget atau ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai jam 5 sore di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4. Ibadah ini dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan. GBI Rock Jayapura menyelenggarakan doa malam yang dilakukan secara hybrid setiap hari Jumat mulai jam 7 malam. Di Rock Center Entrop, ibadah onsite dan online ada di Zoom ID 813-0033-5919 dengan passwordnya ROCK, R-O-C-K. Untuk memberikan persembahan, Anda bisa melakukannya melalui transfer Bank BCA atas nama GBI Batu Karang dengan nomor rekening yang tertera berikut ini. Selain transfer melalui rekening, Anda juga bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code dengan aplikasi GoPay, Link Aja, BCA Mobile, Dana, atau OVO. Dan untuk QR Code-nya bisa Anda dapatkan di kursi di depan Anda. Untuk menghubungi GBI Rock Jayapura, Anda cukup menghubungi hotline kami di 0811 489 2002 atau melalui email hello@rockjayapura.org. GBI Rock Jayapura ada di media sosial, di Twitter rock_jayapura, Instagram rock_jayapura, Facebook Rock Jayapura, dan di YouTube GBI Rock Jayapura. Itu pengumuman kita sepekan dan ada penambahan satu pengumuman Bapak Ibu di depan kita. Biasanya kita sampaikan setiap minggu terakhir di setiap bulan, yaitu untuk kegiatan Kongres Nasional Pemuda se-Indonesia bahkan internasional yang akan diadakan di Papua. Ya, di Papua yang akan dilaksanakan tahun depan di bulan Mei 2023. Nah, di sini kita akan ada kotak-kotak penabur. Saudara yang mau menabur silakan, tidak dipaksa. Dan ini untuk kegiatan Kongres Nasional, dan saya percaya Bapak Ibu waktu menabur, ya saya percaya Bapak Ibu pun diberkati ya Tuhan. Amin.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini saja, kita beri sama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita puji Allah kita lebih lagi. Katakan bersoraklah bagi Dia. Bersoraklah bagi Allah, muliakanlah namanya, sebab Dia maha besar. Bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan. Tinggikanlah namanya, sebab Dia maha besar. Terpujilah, terpujilah Allah yang maha tinggi. Segala kuasa, segala kuasa di tangannya. Allah pemenang, Allah pemenang dan berkuasa. Hosana, terpujilah, terpujilah Allah yang maha tinggi. Segala kuasa, segala kuasa di tangannya. Allah pemenang dan berkuasa. Hosana, Allah pemenang, Allah pemenang dan berkuasa. Hosana, Allah pemenang, Allah pemenang dan berkuasa. Hosana. Amin. Kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Paridi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menambahkan hikmat dan kekuatan kepada hamba-Mu supaya dimanapun Engkau bawa, kehidupannya akan terus mencerminkan kehidupan-Mu, menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami semua berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada, yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun secara virtual. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan setiap umat-Mu, Engkau Allah yang berintervensi secara pribadi. Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga perubahan demi perubahan itu terus Roh Kudus kerjakan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mengangkat tangan berdoa untuk kota kami, kota Jayapura. Tempat di mana Engkau membawa kami ada di tempat ini Tuhan. Kami menyerukan damai sejahtera untuk kota kami. Kami menyerukan kedamaian bagi kota kami. Kami melepaskan berkat-Mu bagi setiap pemimpin-pemimpin yang Engkau percayakan di kota ini Tuhan. Roh hikmat dari sorga ada atas mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa melepaskan damai sejahtera Allah bagi tanah Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap rencana-rencana yang akan mendatangkan Tuhan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang mengacau balaukan tanah ini. Tuhan gagalkan itu semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan
untuk pagi hari ini. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari jemaat kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan tengadahkanlah wajahmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari sorga. Sebab Allah yang telah memeliharamu sampai dengan hari ini, Allah yang telah menyatakan kebaikan demi kebaikannya dalam kehidupanmu, Allah yang sama yang akan menguatkan, yang akan melindungi, yang akan menyertai, yang akan membukakan pintu-pintu sorga, sehingga berkat yang terbaik dari sorga itu mengalir dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan membawamu pergi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.